iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo Masih kemiut, Pak. Sorry. Justina, saya konfirmasi, ini kopinya kamu jual dalam bentuk saset atau sudah diseduh? Aku jual dalam bentuk saset, Pak. Nggak aku buat, karena aku tinggal di asrama, agak ribet soalnya. Jadi kamu jual dalam bentuk saset dengan harga lebih tinggi? Ya. Tapi orang mau beli? Mau. Karena? Karena di asrama ini peminatnya banyak. Oh gitu? Ya. Tapi maksud saya kenapa mereka mau beli dengan harga yang lebih mahal di saat aku jujur pasti mereka juga merasa risih dilihat aku kerasa dari orang penjual. Setiap kali aku di mana-mana selalu aku bilang gini, Anda pusing, Anda stres, Anda udah ngantuk mau kerja tugas, aku bilang. Mereka udah ketawa aja di ruangan itu. Jadi ya mereka udah sering lihat aku jual-jual, mereka lucu dan beli lah. Ya. Aku sering iklan-iklan yang aneh. Saya penasaran ceritamu. Kamu jual ini tanpa olahan apapun lagi, tapi kamu bisa menghasilkan keuntungan berarti kan? Tapi dari ini aku juga tercampur malu sih, karena sampai kepala asrama itu udah mau beli juga. Coba naik ke atas lagi. Naik ke atas. Nah, ini kan berarti kalau 3 pak ini 8.900. Terus kamu jual 26.700. Kamu ini jual hampir 3 kali lipat loh harganya. Jadi kamu jual satu saset berapa? Satu saset 2.000, Pak. 2.000. Oke, jadi ini hanya untuk mendekatkan pelanggan ke lokasi produk gitu ya, tanpa ada nilai tambah diseduh atau kamu tambahkan lagi bahan-bahan lain gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Justina ya. Ada lagi yang kamu mau sampaikan? Nggak ada lagi, Pak. Cuman say thank you aja. Oke, ya terima kasih buat Vini ya dan Justina yang sudah pertama saya hargai betul komitmennya untuk menyelesaikan tantangan. Yang kedua sudah juga berjuang dan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Tentu ada catatan-catatan yang nanti kita sama-sama diskusikan. Tetapi sebagai bentuk apresiasi sebenarnya saya mau kasih hadiah tambahan nih buat yang paling bagus. Cuman ini saya lihat dua-duanya plus minus ya. Posisinya seimbang lah. Kalau saya nilai pertama kan indikator utamanya pertama kejujuran ya. Ya, saya apresiasi betul ya kejujurannya untuk berupaya tidak melakukan kerjasama ya, artinya tidak mengada-ada gitu ya, berupaya untuk jual apa adanya. Yang kedua dari segi gagasan, sebenarnya saya melihat gagasannya Vini itu lebih bagus karena membuat nilai tambah dari suatu produk dibandingkan gagasannya Justina. Tetapi di sisi yang lain saya salut, tanpa ada nilai tambah dari pengolahan, Justina mampu menjual barang mentah dengan harga yang lebih tinggi. Mungkin yang jadi nilai tambah di sini bukan dari sisi olahannya, tapi kalau istilah bisnis itu di sisi distribusi value chain-nya ya, rantai pasok yang tadinya dari Indomaret itu ya, didekatkan ke asrama sehingga konsumen tidak perlu berjalan lebih jauh untuk mendapatkan produknya itu. Nah, ketiga dari sisi keuntungan, sebenarnya kalau dari sisi keuntungan saya lihat keuntungannya Justina lebih tinggi nih. Tadi saya hitung 43%, sedangkan keuntungannya Vini lebih rendah, sekitar 19%. Untuk sebuah bisnis yang dilakukan dalam tempo 3 hari, sebenarnya itu sangat bagus ya, sangat memadai keuntungan yang dihasilkan itu gitu. Jadi plus minus nih, dua-duanya seimbang ya. Dan ya
kalau dihitung poin mungkin seri gitu ya. Soalnya di sisi lain kalau Justina tadi belanjanya di pasar tradisional sesuai instruksi mungkin poinnya jadi lebih tinggi, tapi karena belanjanya di non pasar tradisional ya nggak sesuai instruksi tantangannya, akhirnya jadi seri lah nilainya. Jadi karena seri nilainya ya apresiasinya saya kasih kedua-duanya lah ya, terutama lebih karena poin semangat dan juga poin integritas dijaga ya komitmennya. Buat Justina sama Vini modalnya itu yang 100.000 itu nggak usah dikembalikan. Jadi modalnya balik buat kalian. Silahkan dinikmati 100.000-nya. Kedua, saya tambahkan lagi 2 kali lipat. Jadi tambah 100.000 lagi. Jadi total dapatnya 200.000 ya buat Vini dan Justina. Hadiah dari saya nanti dikomunikasikan sama Mbak Seli untuk ditambah masing-masing 100.000 lagi untuk Vini dan Justina ya. Boleh nanti mau Shopee Pay atau OVO, GoPay atau uang digital lainnya terserah. Selamat ya Justina dan Vini ya. Ada yang mau disampaikan dari Justina dan Vini? Mungkin dari aku berterima kasih banyak buat Bapak. Terima kasih juga buat semangatnya. Mungkin karena dengan cara Bapak mendukung kami dengan cara memberikan ini, jadi kami punya semangat gitu. Punya semangat juga untuk melakukan sesuatu. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Akan selalu dikenang. Vini, dari Vini ada? Kalau dari saya sih Pak, terima kasih sebelumnya Pak sudah terima tantangan karena saya juga suka tantangan juga. Jadi kemarin beruntung Bapak memberikan tantangan itu buat saya. Jadi memacu semangatnya juga sih. Terus terima kasih juga buat rewardnya Pak. Bukan karena rewardnya tetapi karena pengen tahu gitu dunia wisata kayak gimana sih, walaupun kecil nilainya untuk modalnya, tapi tetap mau berusaha di tengah-tengah kerja sambil kuliah dan membagi waktu untuk bisnis ini sih Pak. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Keren. Justina sama Vini selamat sekali lagi. Sekarang kalian punya modal usaha ya, fresh money 200.000. Bayangkan kalau uang itu terus dikelola dengan baik, dengan rata-rata keuntungan yang kalian bisa dapatkan tadi 19-43% dalam tempo 3 hari. Bayangkan uang itu dikelola selama 30 hari, berarti kalian bisa mendapatkan proyeksinya 10 kali lipat tuh. Atau setara dengan 190% sampai 430%. Dalam 1 bulan. Artinya 2-4 kali lipat modal itu bisa kita tingkatkan dalam tempo 1 bulan hanya dengan ide yang sebenarnya relatif sederhana loh. Nah, jadi kita kembali ke slide, Mbak Seli boleh dibantu, kita balik ke materi. Saya masuk ke materi dan nanti saya cerita juga cerita saya ya. Kita masih ngomongin soal gagasan. Poinnya adalah di sini saya mau bilang gini. Semua tuh berawal dari gagasan yang sederhana dulu. Tidak ada gagasan yang langsung advance ya, atau langsung sophisticated. 13 tahun lebih saya berusaha itu nggak sekonyong-konyong gagasan tuh langsung hebat. Dan saya percaya orang-orang yang sukses, yang hebat itu bisnismen yang besar, mereka punya gagasan-gagasan yang besar itu karena berawal dari gagasan-gagasan yang kecil dulu. Mungkin awalnya cuma jual risol mayo, atau cuma jual kopi saset, mendekatkan produk kopi saset dari yang lokasinya jauh di Indomaret ke asrama. Sesederhana itu, tapi dalam pengembangannya mungkin nanti risol mayonya bisa ada yang isinya ditambah dengan sosis, bakso, keju, abon, dan seterusnya. Kopi yang tadinya didekatkan dari Indomaret ke asrama, kemudian nanti berkembang akhirnya jadi bisa diseduhkan, atau mungkin kopinya jadi segala rasa. Tadi kan dari ceritanya Justina dicoba untuk trial error dengan merek lain gitu ya. Nah, begitu juga yang saya alami sebagai praktisi. Semua gagasan bisnis yang saya jalani per hari ini, itu merupakan pengembangan dari gagasan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan it never end up gitu. Itu nggak pernah ada kata finish ya, nggak pernah selesai. Jadi seorang wirausahawan sejati, pola pikirnya itu harus berpikir untuk terus berkembang.
dia nggak akan pernah puas dengan gagasan yang dilakukannya hari ini, karena dia akan terus berpikir bagaimana gagasan itu bisa lebih produktif lagi, dan pada titik tertentu jelas menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Ya. Jelas ya. Nah, coba Mbak Seli masuk ke slide berikutnya. Nanti kita ambil study case ya tentang Aqua. Bagaimana Pak Tirto Utomo, pengusaha besar ya, mendekatkan air minum dari pegunungan ke meja-meja kerja kita, ke rumah kita. Ya, ke slide berikutnya. Mbak Seli ya. Ya, ini agak theoretical. Saya sedikit aja kalau yang teori-teori, karena nanti bisa dielaborasi oleh Bu Erni ya di kelas-kelas berikutnya. Tetapi ada dua tipe pendekatan pasar yang paling sering dijadikan perbandingan. Walaupun sebenarnya ada lagi yang lain, tapi yang paling umum, paling sering dijadikan perbandingan itu ada istilahnya red ocean dan blue ocean. Adik-adik boleh lihat slide-nya dulu ya. Nah, kita bisa baca di sini ya. Banyak orang berbisnis hanya karena mengikuti tren tanpa memperhatikan aspek penting lainnya seperti produknya, kelayakannya, dan keinginan calon konsumen. Padahal tipe pasar tiap daerah, bahkan karakteristik orang tuh beda-beda. Nah, ada istilah red ocean. Ya, kalau lihat di gambar, itu ikannya banyak ya di bawah ya. Ada 7. Nah, yang di sebelah kanan warnanya biru, ikannya 1. Nah, apa itu perbedaannya? Jadi yang merah nih istilahnya biasa para wirausahawan sebut red ocean. Kalau yang biru nih blue ocean. Artinya kita tuh bangun pasar, apakah mau fokus sama pasar yang sudah ada, yang sudah banyak, tapi konsekuensinya kita harus compete sama pasar tersebut. Artinya ya udah banyak yang jualan, sederhananya gitu. Udah banyak yang jualan, kita mau ikut-ikutan jualan di situ, atau kita mau main di blue ocean yang sebenarnya pasarnya masih sepi. Pasarnya masih sepi, tapi konsekuensinya perjuangannya akan lebih berat tuh. Saya kasih contoh ya, kalau yang dari kasus saya dulu. Termasuk bisnis yang blue ocean. Kenapa? Karena layanan konsultansi untuk pembangunan berkelanjutan itu relatif tidak spek, tidak seramai layanan konsultansi untuk misalkan perpajakan, hukum. Itu banyak banget ya. Kan sering lihat tuh ada kantor advokat gitu ya, atau kantor konsultan pajak, banyak sekali. Nah, itulah yang istilahnya red ocean. Pasarnya udah terbentuk. Tapi kalau konsultan untuk pembangunan berkelanjutan ini relatif masih sepi. Nah, itulah yang disebut dengan red ocean. Nah, contoh lain sebagai sebuah produk, misalkan contohnya itu ayam goreng ya. Ini paling mudah. Ayam goreng itu jual yang seperti McDonald's, KFC, kemudian CFC ya dengan tepung itu. Nah, itu kan pasarnya udah jelas gitu ya, laku keras gitu. Nah, kita mau masuk ke pasar itu, seperti misalkan di tingkat lokal, pasar lokal itu ada ayam sabana gitu ya. Ya, artinya siap compete dengan produk-produk tadi, tapi pasarnya udah jelas, pasti ada. Pembelinya tuh udah terbentuk. Nah, dibandingkan kalau misalkan jualnya, katakanlah bikin produk baru. Ayam cabai madu misalkan atau ayam madu sawi blender misalkan, ini kan belum ada yang bikin gitu ya. Siapa yang mau beli ayam madu pakai sawi blender, ayam madu bumbu sawi blender gitu? Orang mikir, bertanya-tanya apaan tuh, makanan apa gitu ya. Banyaklah contoh-contoh yang mungkin udah kita lihat gitu ya belakangan. Dulu ada zamannya cappuccino cincau gitu ya, pasarnya belum terbentuk. Begitu ada yang mulai jual, ternyata laku. Akhirnya pasarnya yang dari blue ocean tadi berubah jadi red ocean, jadi rame gitu. Atau misalkan yang kekinian sekarang lagi banyak, katakanlah waffle gitu ya.
Waffle dipakein topping macam-macam gitu. Sekarang lagi ngetren. Nah, begitu udah laku, ya dia berubah tuh dari Blue Ocean ke Red Ocean. Akhirnya sekarang jadi banyak yang jual. Contoh-contohnya kayak gitu ya. Nah, maka dari itu penting untuk menggunakan pendekatan komunitas untuk mencari keunikan dan potensi pasar. Jadi kita tahu positioning bisnis kita di mana. Seperti tadi contoh Vini sama Justina, ini konkret aja ya, itu dari praktikan. Vini melihat ada potensi sebuah produk yang dia bisa bikin dalam waktu singkat dan dia bisa jual ke marketnya itu ke teman-teman rekan kerjanya di kantor. Justina yang punya target yang jelas, yaitu teman-teman mahasiswa di asrama. Potensinya beda, gitu. Nah, dalam konteks yang lebih luas, kalau kita di masyarakat nanti terjun, ada pertimbangan komunitas, mungkin potensi kesenian yang berbeda, budaya lokal, itu sangat berpengaruh pada kondisi pasar yang kita mau bentuk. Ya. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, nah ini sederhananya. Boleh dibaca dulu ya. Ini agak teoretikal juga. Nanti saya coba sederhanakan. Pendekatan berbasis komunitas dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang memberikan ruang dan fleksibilitas untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang digagas peka terhadap kebutuhan di wilayah yang menjadi target pasar kita. Gitu. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, seperti contoh Justina sama Vini itu dengan mempertimbangkan wilayah target pasarnya yang berbeda antara di kantor dengan di asrama kampus. Lanjut. Ya, saya mau ajak interaksi dulu sebelum kita masuk ke studi kasus. Boleh ada yang berani raise hand, atau kalau enggak ya saya tunjuk. Ada yang berani raise hand? Ayo, ada yang berani raise hand enggak? Oh, Justina lagi. Ini mahasiswanya Bu Erni cuman Justina aja, Kak. Silakan Justina. Pak, ini yang tren yang apa aja yang tren ya, Pak? Ya, dalam konteks tadi kita melakukan pendekatan pasar dari gagasan yang kita bangun kan. Coba kamu mau cerita apa? Apa ya? Kalau apa aja sih aku bisa sebut banyak sih tren. Kalau secara pasar sih aku kurang ini juga karena kurang nonton berita kali ya. Kalau mengenai pasar ya. Gimana? Mau cerita gak jadinya? Kalau mengenai pasar aku agak berpikir-pikir ya, karena aku nggak terlalu ini tentang pasar-pasaran. Bingung mau ngomong apa? Iya, jadinya. Coba kita kasih kesempatan teman-teman kamu yang lain ya. Adakah yang lain yang berani raise hand selain Justina? Wah, ini Bu Erni, Justina harus dapat nilai bagus nih, dia semangat. Yang baik, lain? Kak Dudi. Iya, semangatnya bagus. Tadi Ini. kami di acara yang sama, Pak, jadi benar-benar hektik. Oh gitu. Iya, Pak. Silakan, adik-adik yang lain ada yang berani raise hand nggak? Kalau enggak saya tunjuk. Tapi saya mau tunjuk pada off cam nih, yang on cam aja ya. Siapa nih? Yang off cam saja, Pak, dipanggil, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Ketahuan dia hadir apa tidak. Coba ya.
Nih ada yang caps lock semua siapa nih? Great Nadia. Ya, Great Nadia, ada nggak nih? Halo? Great Nadia, apakah hadir atau tidak? Nggak ada respon? Ya, saya gantilah yang laki-laki. Ada Doni Sitanggang hadir? Doni Sitanggang. Halo? Nggak ada respon juga. Saya pindah lagi deh. Roberto Maradutua. Halo, ya Pak. Dengan saya Roberto. Oke. Ya, Roberto gimana? Oh, ini banyak juga yang resen. Saya ke Roberto dulu deh. Roberto gimana? Kita nggak sebut tiga Kenapa? tren saat ini. Tren dalam perihal apa tuh Pak? Kewirausahaan atau gimana? Ya, terserah pandangan kamu aja. Apa sih yang lagi tren saat ini? Oh, yang saya lihat sih dan yang saya rasakan di lingkungan saya, teman-teman saya juga sekarang lagi apa? Berambisi atau berlomba-lomba ingin membuka usaha, Pak. Terus? Ya, kiat-kiat usaha yang biasa lah, yang masih menengah mungkin. Ada teman saya, saudara saya, dia ingin membuka usaha laundry sepatu katanya. Itu bagus. Lagi masa rancangannya dia untuk buka di dekat-dekat kampusnya dia, Pak. Ya. Itu satu. Ada lagi satu lagi teman saya, dia mau buka angkringan, Pak. Bukan warkop, bukan apa ya, angkringan dia. Sama satu lagi jasa desain, Pak. Itu yang saya tahu. Yang di sekitar saya. Oke. Roberto jurusan apa? Angkatan berapa? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Roberto, Pak. Roberto Maradutua. Jurusan Ilmu Komunikasi dari angkatan 2022. Oh, komunikasi ya. Kamu asli mana? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Asli mana? Apanya, Pak? Kamu asli mana daerahnya? Saya asli Jakarta, Pak. Kelahiran di sini. Oh, asli Jakarta. Ya. Jadi menurut kamu ada tiga tren yang lagi rame kamu dengar. Iya, betul, Pak. Cuci sepatu, angkringan, sama jasa desain. Betul? Iya, betul, Pak, betul. Oke, makasih. Boleh saya catat dulu. Ini saya ke Pak. Ada Puput ya. Ini Puput berani resen nih. Puput Triana. Sebelumnya mohon maaf ya Pak kalau off cam. Karena lagi jaga pasien Bapak. Ya, nggak apa-apa. Kamu pesan apa? Ya, ini boleh sebutkan produk ya Pak ya, yang lagi tren gitu. Ya. Berkaitan dengan produk ya. Kalau yang lagi tren saat ini sepertinya produk skincare Bapak. Skincare. Yang diminati oleh banyak perempuan khususnya. Menarik. Terus? Iya Bapak, karena saya juga pernah punya pengalaman, saya pernah jual skincare yang mereknya Scarlett. Untung nggak? Ya untung Pak. Untung. Iya Pak, untung. Jadi sekalipun barang itu dikirim dari Indonesia ke Taiwan, tetapi saya masih mendapatkan untung 60
65.000 Bapak untungnya. Satu paket. Satu pak. Iya, satu paket Bapak. Modalmu berapa? Modalnya 300.000. Oke. Bagus. Kok kamu kemarin waktu sesi pertama perkuliahan nggak cerita-cerita sih? Lagi sibuk Bapak sambil jaga pasien soalnya. Kamu keperawatan ya? Bagaimana Pak? Jurusannya keperawatan. Bukan Bapak, saya jurusan pendidikan agama Kristen. Oh, pendidikan agama Kristen. Angkatan berapa? 21, Asli mana? Lampung. Hebat. Siap. Terus apa lagi selain skincare? Cuma itu aja sih Pak yang pernah saya coba. Cuma satu ya? Iya. Oke. Ya, makasih ya Puput ya. Ini satu lagi yang riset juga siapa nih? Kevin Horasman. Oh, Kevin. Ya, Kevin, gimana Kevin? Ini 3 tren yang sedang oke. Pertama yang tadi sudah disebutkan tadi kan skincare, tapi lebih basicnya sekarang tuh lebih pakai adalah sunscreen. Sunscreen. Ya, karena sunscreen sekarang anak muda sering banget pakai. Untuk keluar aja juga harus pakai sunscreen untuk menjaga 3 basic skincare, 3 skincare yang kita pakai gitu. Bahkan untuk sekarang aja hanya wanita aja yang bisa pakai, sekarang laki-laki juga bisa pakai skincare. Gunakan 3 basic itu. Ya, sunscreen, moisturizer, dan lain-lain. Apa? Selain sunscreen apa? Moisturizer. Moisturizer. Terus? Gitu, aku lupa namanya. Ada lagi? Terus yang kedua, sekarang tuh kita pakainya itu hoodie. Apa? Hoodie. Hoodie. Iya, yang jaket yang bertudung gitu, belum kepala. Itu sering dipakai juga sekarang kan. Kalau sekarang kalau pakai, mau pergi juga harus pakai, untuk keluar juga harus pakai gitu. Karena selain bisa terhindar dari sinar matahari, juga bisa pakai buat fashion juga bisa. Oke. Sip. Iya. Sip. Kevin komunikasi ya 2022 ya, asli dari Tasik ya. Dari komunikasi. Ya, benar kan kamu komunikasi kan? Iya, komunikasi. Di mana kamu Kevin? Asal daerah saya Bekasi, tapi orang tua saya dari Medan. Oh ya, sip. Makasih ya Kevin ya. Ya Pak. Ya. Oke, ya. Jadi saya senang banget nih. Masuk ke slide berikutnya. Mbak Seli. Geser slide berikutnya. Jadi tadi kan disebutkan banyak nih ya. Ada Roberto cerita cuci sepatu, ada angkringan, jasa desain, Puput cerita skincare, Kevin cerita sunscreen, moisturizer, hoodie ya. Banyak banget potensi sebenarnya. Tren tuh rame. Produk-produk tuh banyak bertebaran. Tapi balik ke tadi yang saya cerita soal Red Ocean dan Blue Ocean tadi. Kita mau masuk ke pasar yang rame tapi udah jelas pasarnya. Konsekuensinya kita harus kompetitif ya. Mungkin untungnya lebih kecil, tapi produknya lebih pasti untuk terjual. Atau Blue Ocean, sesuatu produk atau jasa yang benar-benar baru, belum ada, kita bikin sendiri, atau istilah kerennya tailor-made, ya konsekuensinya kita lebih berat untuk membangun branding produknya. Pasarnya juga belum terbentuk, tapi ketika terbentuk, itu nilainya bisa lebih tinggi. Gitu. Nah, saya tuh tertarik sama ceritanya Puput tadi ya, yang udah mencoba sendiri jualan skincare Scarlett dan itu menguntungkan gitu. Nah, mungkin ada banyak ide, tapi Puput berani stay dengan satu ide, bilang cuma satu itu Pak, karena saya udah rasakan sendiri dan saya lakukan gitu. Nah, pada titik ini saya mau berpesan, jadi praktiknya pun begitu. Mungkin banyak trennya, tapi kita harus fokus sama satu saja.
dulu, kita fokus satu dulu, apa yang paling menguntungkan. Jadi nggak semua itu harus digarap bersama. Karena mungkin tadi cerita praktiknya Vini ya, karena ada mungkin pertimbangan keterbatasan waktu, karena Vini satu sisi kuliah, di sisi lain kerja juga kelas karyawan ya Vini ya. Jadi waktunya terbatas, sehingga nggak mungkin bisa memilih produk yang banyak dengan keterbatasan waktu itu. Akhirnya jatuhlah pada dibuat dengan cepat. Nah, kayak gitu. Jadi di samping kita melihat mana yang paling signifikan, mana yang paling menguntungkan, kita juga harus tadi kembali ke situasi kita, mendekatkan pada market kita dan juga resources kita, sehingga kita bisa fokus sama sesuatu yang ini jelas gitu. Ini pasti nguntungin. Seperti yang Puput bilang, ya coba di skincare. Modal 300.000, untung 65.000. Bagus. Ya, buat Puput, karena udah berani resen dan cerita juga, saya kasih hadiah juga. Catat ya Mbak Seli. Wah, saya mah senang bagi-bagi hadiah deh pokoknya buat yang semangat. Lanjut slide berikutnya. Ya Puput ya, nanti kontak Mbak Seli ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, slide berikutnya. Nih, saya cerita. Ini saya skip dulu, ini terlalu theoretical. Nanti waktunya nggak keburu. Lanjut lagi, slide berikutnya Mbak Seli yang ke studi kasus. Ya. Nah, itu tadi cara-cara detailnya. Saya mau langsung ke studi kasus untuk memudahkan. Ya. Tadi ceritanya Justina yang jual kopi dari Indomaret ke kampus ya, ke asrama. Ini kita belajar dari studi kasusnya Tirto Utomo. Ada yang tahu di sini? Ini ada siapa nih? Saya juga semangat Pak. Mau ngomong nggak? Belum ada. Ada yang mau resen? Ada yang tahu Bapak Tirto Utomo? Ada yang tahu? Ayo. Pak Rafki. Boleh Pak Rafki. Boleh ya Pak? Boleh. Ini ceritain tentang Pak Tirtonya Pak. Ya. Setahu saya pernah ngebaca kalau zaman dulu itu kan orang-orang pada minum pakai air tanah ya Pak. Jadi orang tuh nggak punya minum langsung di kemasan, ini pokoknya tabu banget. Jadi Pak Tirto ini sempat bangkrut juga sejarahnya karena ya bukan pasarnya, orang-orang percayanya air tanah doang. Tapi semenjak waktu berjalan ternyata orang pengen yang instan. Terus Pak Tirto bikin di kemasan ya bentuk aqua. Terus lama-lama ya orang pengen yang efisien, nggak harus dari tanah, narik dari sumur. Terus lama-lama jadi produk aqua yang sampai saat sekarang ini ya jadi mineral biru Pak. Itu untungnya lebih nguntungin dari minyak Pak. Saya pernah baca Pak. Benar nggak tuh Pak? Benar. Keren. Pak Rafki rajin membaca. Ada lagi yang lain? Ini salah satu tokoh yang juga menginspirasi saya nih. Ada lagi yang lain? Selain Pak Rafki, mahasiswa-mahasiswinya lah. Dan mau kalah, Pak Rafkinya aja semangat tuh buat belajar. Padahal udah bukan mahasiswa. Masih Pak, masih Pak. Karena mahasiswa Pak Rafki. Jadi Pak Rafki jurusan apa? Saya ilmu komunikasi Pak. Oh, angkatan? Saya angkatan 15 Pak. Oh ya, udah selesai dong. Udah Pak. Ada lagi gak yang mau resen? Tuh, saya masih punya banyak hadiah nih buat saya bagi-bagi padahal, tapi pada gak semangat. Ada lagi? Nggak ada yang tahu lagi selain Pak Rafki nih, Pak Tirto Utomo. Oke, saya cerita dulu lah.
Jadi benar Pak Rafki ya, ceritanya. Nanti walaupun bukan peserta nggak apa-apa, saya senang bagi-bagi hadiah. Nanti dikontak sama Mbak Seli, buat Pak Rafki juga ya Mbak Seli kirim hadiah. Terima kasih banyak Pak Rusdian. Sama-sama Pak Rafki udah berbagi info. Jadi betul yang Pak Rafki cerita, Pak Tirto Utomo ini adalah pengusaha air minum atau Aqua ya mereknya, yang kita udah tahu lah semua. Siapa apa produk Aqua itu, air minum dalam kemasan. Nah, kisahnya Pak Tirto Utomo ini sebenarnya ini kisahnya mudah sekali ditelusuri ya di internet. Banyak beredar karena beliau pengusaha besar yang ceritanya banyak menginspirasi orang, termasuk saya juga. Pada satu ketika Pak Tirto itu meeting, ya beliau itu dulu kerja di Pertamina ya, meeting dengan orang asing, asalnya saya agak lupa kalau nggak salah dari Amerika Serikat atau Jerman gitu ya. Nah ketika meeting ya zaman dulu itu kan belum ada air minum dalam kemasan, jadi semua orang tuh minumnya air rebusan ya, atau air tanah tadi Pak Raffi bilang, air tanah yang direbus. Nah jadi buat orang asing dari luar negeri itu sesuatu yang nggak lazim gitu, karena mereka udah terbiasa minum air yang purifikasi, bukan air tanah yang direbus, tapi air pegunungan yang dilakukan proses purifikasi sehingga menjadi sehat dan aman. Nah, karena tamunya tersebut minum air tanah yang direbus, di kesempatan itu tamunya tuh langsung diare, mendadak diare, sakit perut, sehingga meetingnya tuh jadi berantakan. Itu ceritanya. Nah, dari situlah muncul, itulah yang disebut dengan X factor ya, faktor X. Memunculkan gagasan baru, men-trigger Pak Tirto Utomo untuk menelurkan sebuah produk yang nggak lazim, yaitu bikin air minum dalam kemasan yang berasal dari air gunung yang dipurifikasi. Nah, karena itu bukan sesuatu yang lazim, jadi kalau dalam tadi kita cerita Red Ocean, Blue Ocean, masuknya Blue Ocean, sesuatu yang baru gitu. Belum pernah ada dibikin, masuklah marketnya ke situ, dan ketika diluncurkan, itu Pak Tirto Utomo mendapatkan banyak cibiran. Bahkan nyinyiran lah, kalau kata Gen Z sekarang nyinyiran. Ya, dinyinyirin, ngapain jual air minum dalam kemasan, siapa yang mau beli gitu. Gak ada yang mau beli, orang semua minum tinggal rebus air aja kok. Pikirnya gitu. Nah, tapi Pak Tirto nggak pantang menyerah. Bahkan usahanya itu sempat merugi sampai hampir mau bangkrut ya. Sampai pada titik akhirnya Pak Tirto menyadari bahwa pasarnya itu bukan orang lokal. Akhirnya ya kalau adik-adik tahu ya, tol dari Jakarta ke Puncak itu, tol Jagorawi ya istilahnya ya, Jakarta Bogor Ciawi, itu dulu dibangun oleh perusahaan Korea ya, tahun-tahun awal 90-an, akhir 80-an. Hyundai yang membangun ya, perusahaan kontraktornya. Kita tahunya Hyundai itu mobil, padahal bukan hanya mobil ya. Nah, membangun jalan tol Jagorawi, nah itu banyak orang-orang Korea yang kemudian berdatangan untuk menyelesaikan jalan tol Jagorawi itu yang menuju ke Puncak tadi itu. Dan Pak Tirto mulai menawarkan kerjasama untuk jadi supplier air minumnya di perusahaan tersebut, dan laku. Ternyata pasarnya jelas, yaitu orang-orang yang sudah teredukasi bahwa air pegunungan dan yang dipurifikasi itu jauh lebih sehat dibandingkan air tanah yang direbus. Itu kalau istilah orang teknik atau orang kesehatan tuh tahu lah pasti, karena kalau air tanah tuh beresiko mengandung bakteri E. coli ya, itu bisa mengganggu pencernaan. Nah, jadi dari Pak Tirto Utomo apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, satu, gagasan yang otentik atau yang dimodifikasi itu keduanya bagus, dan yang paling terpenting adalah faktor X-nya. Kita menelurkan gagasan itu atas dasar kebutuhan.
Bisa jadi berangkat kemarin saya cerita ya, ada dari kadang mungkin mohon maaf pas kita lagi mandi kita muncul gagasan. Ya, kadang-kadang kita lagi nyetir macet-macetan gitu ya, muncul gagasan. Nah, Pak Tirto menemukan gagasannya ketika melihat tamunya diare. Gagasan itu dikonversi jadi perencanaan bisnis ya. Kayaknya mudah, cuman masukin air ke botol. Padahal nggak sesederhana itu, karena melakukan purifikasi air itu melalui proses yang begitu panjang dan juga memerlukan banyak teknologi yang tidak sederhana. Dan sekarang akhirnya kita semua tahu siapa sih yang nggak butuh Aqua. Bahkan ketika kita ke warung, ke pasar atau ke pasar tradisional, brand Aqua itu udah sangat melekat di kepala kita, sehingga kalau kita beli air minum, kita akan bilang, beli apa Pak Rafki? Beli Aqua ya Pak, top minded-nya ya Pak. Top minded-nya beli Aqua. Betul. Walaupun kadang-kadang yang dikasih bukan Aqua ya. Iya Pak. Yang kita terima Fit atau mungkin merek lain, katakanlah Le Minerale atau mungkin ya banyaklah merek air mineral. Tapi top minded kita, para Raffi bilang ya tadi top minded Aqua. Itu dari situ kita ambil pelajaran ya mengenai faktor X, trigger dari setiap momen dalam hidup kita yang bisa kita konversi jadi gagasan bisnis, dan Pak Tirto Utomo itu berhasil melakukannya. Dan Pak Tirto Utomo ini punya nama panggilan itu Aqua, AKWA, Aqua. Jadi panggilannya beliau dulu Aqua. Makanya dibikin mereknya Aqua itu berasal dari nama beliau ya. Aqua cuma ditulis dalam bahasa Latin. Aqua artinya air. Itu ya tentang Pak Tirto Utomo. Menarik ya, kita masuk ke slide berikutnya. Satu lagi. Studi kasus soal slide berikutnya Mbak Seli. Nah, Uniqlo. Ada yang mau raise hand? Mau cerita tentang Uniqlo? Siapa yang nggak tahu Uniqlo nih? Anak-anak muda zaman sekarang pasti tahu. Ada yang berani raise hand? Dari 30 sekian orang nggak ada yang mau raise hand? Pak Rafki lagi. Saya kasih kesempatan yang lain dulu, coba selain Pak Rafki. Kemana ini mahasiswa ya Pak ya? Iya. Mereka? Pada kemana mereka? Fernando? Doni? Kalah semangatnya sama kemarin. Kelas apa ya Bu kemarin? Kelas C, ini kelas H. Kemarin kelas C. Jangan mau kalah sama kelas C, kemarin semangatnya luar biasa. Sianca, Putri? Saya kurang tahu ceritanya Bu, makanya nggak present. Lula? Masa sering beli begini, pastilah anak muda. Apa iya Kevin nggak pernah beli? Keisila? Keisilia? Jordi? Ini nih. Kita mau Bu Erni. Mesti di absen oleh ibu nih. Atau ditanya deh Bu Erni, di sini ada gak yang pernah beli produknya deh? Ya. Yang Yo, siapa yang pernah beli? Ada yang pernah beli gak? Ciliani. Halo. Gak ada, ya udah. Gak apa-apa Bu Erni. Saya kasih kesempatan ke Pak Rafki lagi lah yang udah angkat tangan. Nggak pernah beli ini. Oh, masa saya lagi Pak? Ilmunya untuk semua. Kayak teman-teman itu banyak ceritanya viral di Instagram, di Twitter. Itu pasar Amerika sama Indonesia gak sih Pak? Ceritanya Pak? Jepang ya Pak? Mana Pak Rafki ceritanya Uniqlo? Ini izin ya Bu Erni, nggak apa-apa Bu? Ya, silakan Pak. Yang saya tahu kasusnya dia kalah di pasar Amerika ya Pak? Nah,
pokoknya dia nggak diterima di Eropa. Dia awalnya cuma satu toko, terus melebar. Pokoknya pasar Eropa atau Amerika yang nolak ya. Pokoknya dia sukses adaptasi sih Pak. Tapi di Indonesia dia diterima juga. Kayaknya di negara asalnya malah yang ditolak ya Pak ya. Oke, terus? Itu sih Pak. Oke, nggak apa-apa Pak Rafki ya. Oke, boleh digeser Mbak Seli ke slide berikutnya. Poinnya sebenarnya bukan pernah ditolak di pasar Amerika ya sebelumnya, tetapi poinnya adalah terkait dengan gagasannya itu. Kita bicara tentang gagasan. Ya, yang jual pakaian ini kan udah banyak gitu. Ya. Udah bejibun lah merek-merek pakaian. Tapi kenapa sih Uniqlo bisa jadi merek terkenal belakangan ini? Jawabannya karena ada inovasinya, memberikan added value atau nilai tambah. Ada pemanfaatan teknologi yang bisa bikin pakaiannya itu tetap sesuai dengan fungsinya secara optimal. Jadi yang paling signifikan perbedaannya adalah mungkin kalau teman-teman ada yang pernah membeli, ada istilah airism ya. Jadi dia tetap bisa menghangatkan tubuh pada saat yang sama, tetap terasa pakaiannya tuh dingin, adem gitu. Nggak rasa gerah gitu ya, karena ada teknologi airism itu. Nah itulah yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Nah poinnya adalah di sini gagasan yang muncul dari Uniqlo itu, karena pendirinya ya sekarang tuh jadi orang terkaya di Jepang ya, itu sepanjang hidupnya tekun hanya menjual pakaian. Sebelumnya penjahit di sebuah ruko kecil gitu, dan seiring berjalan waktu beliau berpikir gitu ya, apa ya yang bisa membedakan pakaian saya dengan merek-merek lain gitu. Nah, muncullah gagasan untuk ya harus ada pembeda nih. Pakaiannya terasa dingin tapi pada saat yang sama tetap menghangatkan ya. Jadi Pak Tadashi itu ya, pendirinya Uniqlo itu bikin terobosan yang berbeda sehingga pakaiannya tuh masuk ke market blue ocean yang tadi kita cerita di awal. Ya sudah meledak produknya dan merajalela di beragam pusat penjualan dan sekarang menjelma jadi orang terkaya di Jepang. Kalau saya nggak keliru, terkaya ke-35 di dunia. Yaitu cerita tentang Aqua dan Uniqlo. Boleh ke slide berikutnya. Ya, masih banyak cerita lain yang sebenarnya bisa diceritakan, tetapi saya ambil dua tadi yang menurut saya paling relevan dengan kisah-kisah dan tren hari ini, dan juga dua tokoh itu yang juga turut menginspirasi lah saya selaku praktisi, selaku wirausaha, bagaimana mempertahankan dan mengembangkan usaha yang saya jalani dan juga saya kembangkan terus. Mencoba untuk terus berpikir out of the box, melihat setiap peluang dari momentum yang terjadi dalam kita, entah itu di mana. Seperti tadi mungkin Pak Tirto di meeting, atau mungkin Pak Tadashi yang tekun menjahit di ruko kecilnya dan seterusnya. Dan bagian terpentingnya adalah menemukan gagasan kita sendiri, baik itu otentik maupun inovatif, untuk kita konversi jadi perencanaan bisnis. Nah, kalau bicara perencanaan bisnis, lain lagi tuh, ada teorinya, ada pakai bisnis model canvas ya, BMC. Praktiknya bagaimana perencanaan real, itu panjang lagi cerita kita. Tapi pada titik ini, kesempatan saya mengajar di dua pertemuan ini, saya terfokus pada topik tentang gagasan. Bagaimana pentingnya sebuah gagasan untuk kita bisa konversi jadi peluang atau perencanaan bisnis, bisa dari mana saja dan selalu ada marketnya gitu ya. Tinggal kita memilih kita mau fight di market yang mana, red ocean atau blue ocean. Mungkin itu sebagai penutup karena waktu saya sudah habis juga, tapi sebelum itu mungkin saya kasih satu lagi kesempatan, apakah ada yang mau memberikan tanggapan atau komentar atau pertanyaan terakhir
sebelum saya akhiri. Silahkan. Bapak, saya mau bertanya. Silakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya Seanika Putri dari Ilmu Komunikasi 2022 mau bertanya. Kan tadi Bapak udah menjelaskan kalau gagasan itu penting ya. Nah, tadi malam itu saya juga sempat nonton film The Social apa itu yang yang diperanin sama Andrew Garfield sama siapa tuh yang dia ini menceritakan tentang Mark Zuckerberg, yaitu pembuat Facebook yang kita kenal. Nah, di dalam film ini mereka ini ternyata Mark Zuckerberg ini awalnya mendapatkan ide atau gagasan ini tuh setelah beliau berbicara dengan orang-orang yang ada di kampusnya itu. Nah, maksud saya kan tadi Bapak bilang gagasan itu penting. Tapi kalau misalnya gagasannya itu diciptakan oleh dua orang, tetapi hanya satu yang mengembangkannya, itu gimana ya? Apakah itu menjadi batu sandungan juga atau bagaimana? Atau bagaimana sih cara menanggapinya sehingga apa yang ide tersebut itu nggak jadi sia-sia aja dan hanya didapatkan oleh satu orang itu aja. Kasih. Keren. Seanika Kom 2022 ya? Iya, Pak. Saya mau konfirmasi dulu. Ini filmnya Social Network atau Social Dilemma? Social Network, Pak. Oh, Social Network ya, film lama itu ya. Ya, tentang Facebook ya. Iya, Pak. Pertanyaannya saya sederhanakan. Jadi ada gagasan tapi kita sendirian. Pertanyaanmu itu? Enggak, jadi idenya itu dia dapatkan dari orang lain gitu. Tapi orang lain itu juga mendapatkan ide itu setelah melihat karyanya si Mark Zuckerberg. Pertanyaanmu? Question sentence-nya? Kalau misalnya kan tadi ide itu setidaknya dihadirkan oleh dua orang. Tetapi bagaimana kalau misalnya ternyata hal itu dicuri gitu? Apa yang harus dilakukan oleh si orang yang sama-sama membangun ide itu atau gagasan itu dalam menghadapi krisis inilah gitu, Pak? Ya, oke. Oke, noted. Ya, saya lagi mengingat-ingat, saya udah nonton filmnya tapi udah lama betul. Tapi saya ingat poin filmnya ketika ada semacam perebutan paten itu ya. Ya Pak, hak cipta Pak. Ya. Saya ingat. Ada bertiga tuh Pak. Dia atlet kayu juga tuh. Ya kan ya, Kak? Benar. Ya. Jadi gini. Pengalaman saya ya, ini berdasar dari praktik gitu ya. Kita itu nggak perlu menceritakan semua gagasan kita ke semua orang. Itu dulu pesan saya. Jadi sebisa mungkin ketika kita menemukan satu gagasan dari momentum, dari satu kegiatan atau perjalanan hidup kita, alangkah baiknya itu langsung kita catat. Mau di memo handphone, sekarang udah canggih lah, di memo handphone atau di notes kita. Saya tuh sering kalau ada apa-apa gitu, saya langsung catat di folder notes saya aja. Saya tuh punya satu folder sendiri. Nah, ini sebentar saya buka. Saya punya satu folder sendiri khusus tentang ide bisnis. Ya. Jadi saya bikin satu folder khusus tentang ide bisnis yang kalau saya kepikiran sesuatu hal, saya tulis aja dulu. Ini saya lagi buka lagi nih. Kadang-kadang ya tadi balik ke teori yang tadi kita udah omongin, nggak semua hal harus kita perjuangkan.
perjuangkan dari yang paling signifikan dulu, dari yang paling menguntungkan. Saya tulis aja dulu. Saya lagi ngeliat nih, ada lagi itu makanan apa. Saya tulis, wah ini bisa jadi ide bisnis, saya kembangin gitu. Tapi saya nggak sebut di sini gagasannya. Saya catat dulu, nah nanti kita pikirkan baik-baik. Mana yang paling memungkinkan untuk kita elaborate, dan apakah kita membutuhkan orang lain atau partner untuk mengelaborate gagasan itu. Contoh, misalkan kita punya gagasan bisnis yang berkaitan dengan IT, tapi kita nggak punya modalitas IT, karena kemampuan IT kita relatif rendah atau biasa-biasa saja. Nah, untuk mengelaborasi gagasan itu kita perlu brainstorming, perlu diskusi dengan orang yang kemampuan IT-nya lebih canggih dari kita. Nah, ketika kita share info itu, pastikan orang yang kita ajak brainstorming, kita ajak diskusi adalah orang yang memang tepat. Dalam artian kualifikasi dia sesuai dengan yang kita ekspektasikan atau butuhkan. Kedua, ketika dia tahu gagasan kita, dia juga orang yang tepat untuk bisa kita tawarkan bekerja sama. Sehingga gagasan kita nggak melebar kemana-mana, dan itu dicuri oleh sembarang orang. Itu poin kedua. Yang terakhir, ketika kita sudah menemukan satu gagasan, kita sudah firm dengan gagasan itu dan siap untuk segera memperjuangkannya atau mengkonversinya jadi perencanaan bisnis, segeralah dilegalkan. Nah, itu yang saya lakukan ketika saya bikin iHigh Consulting. Ide awalnya saya berasal dari satu agenda kegiatan di mana saya terpikir, wah ini ceruk konsultan pembangunan berkelanjutan belum banyak. Terus selain pemainnya sedikit, marketnya juga sebenarnya niche sekali nih, clear sekali gitu, crystal clear gitu, siapa target-target kliennya. Udah saya langsung buru-buru legalkan, bikin PT-nya, ya saya langsung tuangkan dalam lembaran negara, itu untuk meminimalisir gagasannya dicuri. Ya langsung dibuatkan, ditumpahkan dalam bentuk company profile-nya, dan ya semua tercatat baik dalam lembaran-lembaran hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu ya saya nikah ya. Tetapi poin pertama dan kedua itu yang paling signifikan. Jangan sebar semua gagasan kita pada semua orang. Ya, endapkan dulu, catat dulu, dan pikir siapa orang yang paling tepat untuk kita ajak brainstorming untuk mengelaborate gagasan itu. Ketika kita tepat, ya kita akan berjalan dengan orang yang akan support kita. Itu sih, dan dalam konteks iHigh Consulting ini praktik saya sendiri. Akhirnya ketika menindaklanjutinya pun, akhirnya saya nggak sendirian tuh. Butuh partner, butuh tim untuk bisa mengeksekusi gagasan-gagasan yang muncul. Karena semakin banyak kepala, sebenarnya semakin kaya gagasannya. Tetapi kita harus pandai-pandai memilih kepala. Mulailah kita filter siapa orang yang tepat melihat dari kompetensi mereka, dan juga perhatikan integritasnya. Integritas bisa lihat dari mana, Pak? Dari track record. Orang itu seperti apa track recordnya? Jujur tidak? Komitmen tidak? Seia sekata tidak antara ucapan dan tindakan? Itu aja dulu yang simple ya, saya nikah. Mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti bisa cerita lebih banyak, contoh-contoh kasus lebih banyak, dan pastinya ya dipraktikkan. Kalau nggak dipraktikkan, kita nggak pernah bisa mengevaluasi. Ya, saya nikah, bagus banget pertanyaannya. Tolong dicatat Mbak Seli, kasih hadiah juga. Senang banget saya ngasih hadiah terus. Ya, saya nikah, selamat ya. Terima kasih dan tetap semangat ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Cukup, saya nikah. Terima kasih Pak sudah menjawab. Oke. Baik, Bu Erni, nampaknya saya udah lebih berapa menit nih. Memang sih tadi mulainya terlambat, tapi jadi selesai jadi terlambat juga nih Bu Erni. Minta maaf ya. Mungkin dari saya cukupkan. Bu Erni, tentu saja banyak banget, tadi aja ada slide-slide yang nggak sempat saya cerita lagi karena keterbatasan waktu. Tapi mudah-mudahan terkait dengan subtopik gagasan bisnis ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat adik-adik di kelas C ya. Di kelas C ini, untuk kelas H saya keliru. Dan tentunya bisa jadi modalitas yang berharga bila mana benar-benar ingin direalisasikan menjadi wirausahawan. Sekian dari saya, Bu Erni, saya kembalikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih Pak Dudi, mahasiswa sekalian. Terima kasih juga untuk hari ini perkuliahan untuk praktisi mengajar di kelas ini sampai pada hari ini. Ya, jadi pada room chat sudah Ibu kirimkan kemana mahasiswa akan mengirimkan resume dan waktu pengumpulannya. Kemudian link presensi hanya yang mengikuti saja dari 67 mahasiswa. Nah, diharapkan juga mahasiswa sekalian nanti ya pada pertemuan berikutnya untuk kita bisa masuk kepada X faktor. Kita akan detailkan lagi lebih detail sesuai dengan rancangan capaian pembelajaran kita di FPS. Ya, demikian untuk mahasiswa, untuk Bapak Dudi dan tim, saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah ini berterima kasih Pak. Mungkin tatap muka untuk mahasiswa di kelas ini dalam 2 pertemuan ini ya Pak. Karena tanggal 18 kegiatan praktisi mengajar sudah selesai. Dan atas nama mahasiswa saya dengan segala kekurangan mereka dan kekurangan saya juga mohon maaf ya Pak dalam kelas ini. Namun kami berharap sesuai dengan program yang ada di bagian MBKM di UKI, besar harapan kami pada tanggal 16 nanti, pada pertemuan kedua di kelas C, kita akan pertemuan secara offline, Pak. Di mana sangat antusias dan sangat apresiasi sekali pimpinan rektorat dengan kegiatan ini. Dan mereka berharapkan ya Pak Rafkia bahwa ini akan lebih masif lagi pada semester yang akan datang. Kiranya juga Pak Dudi nanti mohon berkenan juga masih terlibat karena mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah kewirausahaan itu sebetulnya semester ini ada 800 lebih mahasiswa, tapi yang beruntung adalah 2 kelas ini, yaitu kelas H dan kelas C. Nah ini adik-adik kita syukuri ya, karena tidak mudah mendatangkan CEO yang sangat sibuk, luar biasa ini, dengan segala ide-ide bisnisnya. Kalau dari apa yang saya amati tadi yang disampaikan oleh Pak Dudi, sepertinya akan bertambah lagi. Akan bertambah lagi ini jaringan bisnis Bapak ini kiranya ya, kita doakan supaya Pak Dudi dan timnya semakin melebarkan sayap dan bahkan mungkin juga membuka inkubator bisnis buat anak-anak kami di sini. Demikian dari kami Pak, terima kasih banyak. Iya Pak. Izin Bu Erni, tanggal 16 itu ya? Yang pertemuan terakhir itu ya Bu Erni? Iya Pak. Hari Rabu ya? Iya Pak, pukul 10 Pak. Wah sebenarnya saya sangat antusias sekali tuh kalau ada pertemuan tatap muka di kampus ya. Iya Pak Rektor mengharapkan ketemu Bapak. Dan ada praktisi juga yang datang dari mana Pak Rafki? Dari Dinsos Jateng, Bu Adoniati. Ya. Dinsos Jateng. Jadi memang praktisi yang datang ke kita hak asasi manusia sekali untuk bisa bertemu karena jadi pilot project Pak. Ini kali pertama kita ya Pak ya. Pak Rafki ya. Kali pertama kami mengikuti program Merdeka Mengajar dengan program praktisi ini. Bu Erni, saya sangat antusias, tapi saya mohon maaf sekali tanggal 16 itu saya mau ke
ke ini Bu, mau ke ibu kota negara baru, mau ke Kalimantan Timur saya. Oh, ke IKT. Iya, Pak. Mungkin Waduh. kalau memang misalkan nanti mungkin bisa didiskusikan di lepas tanggal itu, kita bisa atur kembali nggak apa-apa Bu Erni. Baik, Pak. Baik. Kebetulan sekali udah lock Bu Erni. Ya, baik Pak. Nanti mungkin untuk Bapak bisa di pertemuan berikutnya di Rabu atau Kamis boleh, yang memang waktu Bapak ada sehingga bisa berkesempatan untuk melihat atau berkunjung ke kampus UKI, ke kampus biru UKI. Kira-kira begitu Pak. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih banyak berkat dan senantiasa diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa seluruh usaha, terutama buat keluarga besar Bapak. Demikian dari saya. Terima kasih. Sesi foto Bu. Sudah bisa kita tutup ya. Sesi foto Bu. Ya, kita sesi foto dulu. Mohon izin. Silakan Pak Rafki. Oke, selamat sore teman-teman semua. Di pengunjung akhir, untuk dokumentasi kegiatan, dimohon untuk teman-teman open kamera ya. Oke teman-teman. Masih banyak, Rafael, Valencia, Roberto, Michel, Juliani. Mungkin dari tim Pak Rusdian juga boleh open kamera Pak. Kasali yang mana Kasali? Ya. Dua sesi foto senyum dulu ya. 3, 2, 1. Tahan. 3, 2, 1. Oke, Kuki unggul. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon diisi presensinya. Dan itu ada catatan di chat ya teman-teman. Mohon diperhatikan jamnya. Terima kasih. Baik, sudah selesai Pak Rafki? Udah Bu. Iya. Terima kasih sudah bisa kita tutup ya Pak Rudi. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti untuk Pak Rudi betul-betul kami menanti kehadirannya tanpa harus terpaku dengan tanggal 16. Tetapi tanggal 16 Bapak tetap pertemuan di kelas C ya Pak? Ya Bu Eni, kalau online nggak ada masalah. Ya. Oke, online. Baik. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kini kita saatnya untuk doa penutup. Saya minta kepada Great Nadia Simanjuntak untuk kita ditutup dalam doa. Oke, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas setiap penyertaan sepanjang hari ini Tuhan. Kami telah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat Tuhan. Kiranya apa yang dipaparkan materi hari ini Tuhan bisa berguna dan bermanfaat bagi kami. Kehidupan kami lepas pribadi Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami akan selesai kuliah Tuhan. Kiranya aktivitas kami nanti Bapak Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Dudi. Diberkahi selalu Pak ya dengan kebaikan-kebaikan dalam segala kegiatan Bapak. Mahasiswa sekalian, selamat melanjutkan kegiatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, terima kasih Pak Rusdian. Iya. Nanti apa yang sudah kita rapatkan kemarin mungkin nanti apa yang disampaikan oleh timnya Pak Haposan mungkin kami berkomunikasi dengan Bapak dan stafnya ya Pak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, salam sehat. Pamit Bu. Terima kasih Pak Rusdian dan tim. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Bu.